Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabi pun. Ya Ya pun. pun. Ya pun. Izinkan memperkenalkan diri. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Thomas Arya Bagus Prasetyo dengan NPM 22530-23002. Saya Anissa Zahra dengan NPM 2213023055. Saya Celia Ega Putri dengan NPM 2213023044. Saya Diancaya Saharani dengan NPM 22130-23036. Dan saya Meliana dari Mafika NPM 2213023008. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengidentifikasi etnoscience masyarakat Lampung terhadap materi kimia kelas 11 dan 12. Untuk materi yang pertama yaitu tapai ketan akan dijelaskan oleh rekan saya persilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tapai. Tape ketan adalah makanan tradisional yang populer di Lampung. Proses pembuatan tape ketan melibatkan fermentasi beras ketan menggunakan ragi alami atau ragi yang berasal dari singkong. Selama proses fermentasi, ragi akan merubah beras ketan menjadi tapai yang memiliki rasa khas dan tekstur kenyal. Tapai ketan merupakan bagian penting dari budaya kuliner Lampung dan sering digunakan dalam berbagai acara adat, perayaan, atau sebagai makanan sehari-hari. Tapai ketan melibatkan pengetahuan lokal yang turun-temurun dalam memilih ragi yang tepat, teknik fermentasi yang sesuai, dan waktu fermentasi yang optimal untuk menghasilkan tape ketan yang lezat. Beras ketan hitam merupakan salah satu jenis beras yang berwarna ungu pekat, mendekati hitam, dan mengandung senyawa fenolik yang tinggi, terutama astosianin. Beras ketan hitam merupakan varietas beras yang mengandung amilopektin sebesar 92 sampai 98%. Beras ketan hitam mengandung amilopektin 12 gram kalori, 356 gram, protein 7,0 gram, lemak 0,7 gram, dan serat 3,1 gram. Ketan putih merupakan salah satu varietas padi yang termasuk dalam famili Graminia. Butir beras sebagian besar terdiri dari zat pati sekitar 80-85% yang tepat dalam endosperma yang tersusun oleh granula pati yang berukuran 3-10 mikro. Beras ketan juga mengandung vitamin, terutama pada bagian aleuron, mineral, dan air. Komposisi kimiawi beras ketan putih terdiri dari karbohidrat 79,4%, karbohidrat, protein 6,7%, lemak 0,7%, Ca 0,012%, Fe 0,008%, vitamin B 0,002%, dan air 12%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hasanah yang menyatakan bahwa beras ketan memiliki kandungan amiloso yang sangat rendah pada patinya.
Tahap dalam pembuatan tape ketan memiliki masing-masing fungsi. Pencucian sebanyak 2 kali berfungsi untuk membersihkan kotoran dan menghilangkan kontaminasi benda asing yang ada pada beras ketan. Proses perendaman memiliki fungsi dalam proses glatiniasasi pada tahap selanjutnya. Kemudian mengkukus beras ketan terlebih dahulu, kemudian dinokulasikan dengan ragi tapai. Dan selanjutnya disimpan pada suhu ruangan dalam jangka waktu tertentu. Pengukusan memiliki fungsi dalam pematangan beras ketan menjadi nasi ketan, mematikan mikroba protogen, serta untuk memperoleh tekstur yang lembek pada nasi ketan. Proses pembuatan tape ketan melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh khamir Scanormyces cerevisiae atau kita sering menyebutnya ragi. Pemberian ragi memiliki fungsi untuk fermentasi ketan menjadi tape. Selain itu, penambahan ragi ketan dalam proses pembuatan tape berhubungan dalam faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Hal ini dikarenakan ragi dalam proses pembuatan tape ketan berperan sebagai katalis, yaitu zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi. Kelembapan juga sangat mempengaruhi pembuatan ragi dikarenakan dengan kondisi yang lembab, mikroba yang tidak diharapkan dapat tumbuh terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembuatan tapai, yaitu ragi, jenis dan konsentrasi, suhu dan oksigen. Sekian untuk pemaparan dari materi tapai. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi materi tentang tapai ketan. Yang berikutnya yaitu materi mengenai ragi yang akan dijelaskan oleh Dian. Pada Dian, saya persilahkan. Baik, jadi di dalam pembuatan tape ketan itu menggunakan ragi, yang dimana jumlah ragi yang diberikan dalam pembuatan tape juga dapat mempengaruhi hasil tape ketan yang akan diperoleh. Hal ini berhubungan dengan laju reaksi yang dipengaruhi oleh faktor konsentrasi, yang dimana semakin tinggi dosis ragi yang ditambahkan, maka semakin tinggi kadar alkohol yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan dengan pemberian ragi yang semakin banyak, berarti jumlah khamir juga bertambah banyak. Khamir berperan aktif dalam proses fermentasi untuk merombak glukosa menjadi alkohol. Pemberian dosis ragi yang tidak sesuai atau terlalu banyak, maka akan mempengaruhi pertumbuhan mikroba sehingga menyebabkan mikroba berupa khamir kekurangan substrat dan akan lebih banyak khamir yang mati daripada khamir yang bertahan hidup. Kadar alkohol yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh substrat. Apabila konsentrasi substrat berkurang, maka aktivitas kerja mikroba yaitu Saccharomyces cerevisiae yang dihasilkan oleh ragi akan terhambat dan kadar alkohol yang dihasilkan juga berkurang. Apabila substrat habis, maka aktivitas mikroba akan terhenti dari kadar alkohol yang dihasilkan juga akan terhenti bahkan tidak dapat menghasilkan alkohol. Selanjutnya, suhu merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi laju reaksi dan berperan penting juga dalam proses pembuatan tapai ketan. Apabila suhu digunakan dalam pembuatan tape tidak sesuai, maka langsung dengan baik. Jika suhu terlalu tinggi, maka mikroba pada ragi yaitu akan mati. Sedangkan pada suhu rendah tidak aktif sehingga tidak dapat memfermentasi beras ketan menjadi tapai.
Bentar. Coba jeda dulu nih. Ini juga tinggal berapa? Ini. Lalu, faktor oksigen juga sangat mempengaruhi dikarenakan mikroba pada tape dapat tumbuh dengan baik pada kondisi anaerob. Selanjutnya, yaitu proses pengemasan tape yang berfungsi untuk memperoleh suasana anaerobik sehingga dapat mendukung proses fermentasi oleh mikroba amilolitik dan menjaga agar tetap steril. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hasanah 2008 yang menyatakan bahwa proses pembuatan tape ketan dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu beras ketan dicuci, lalu direndam, kemudian beras ketan dikukus sampai masak, beras ketan yang sudah masak didinginkan dan diinokulasi dengan inokulum tape ketan, dibungkus rapat dan diberikan terfermentasi dalam suhu kamar. Mikroorganisme yang hadir akan memetabolisme senyawa nutrisi yang terdapat pada beras ketan selama proses fermentasi tape. Khamir akan menghidrolisis pati menjadi gula sederhana yang selanjutnya akan difermentasi sehingga menghasilkan alkohol dan sejumlah komponen flavor yang menjadi khas pada tape. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gultom 2017 yang menyatakan bahwa komponen karbohidrat kompleks atau pati pada beras ketan dihidrolisis oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh mikro yang bersifat amilolitik. Hasil akhir fermentasi yaitu air, alkohol, serta komponen flavor lainnya. Nah, dari penjelasan di atas, maka terdapat suatu konsep pembelajaran kimia dalam kelas 11 dan 12, yaitu yang pertama, dalam pembuatan tape ketan, fermentasi adalah proses kunci yang terjadi mikroorganisme seperti ragi alami atau ragi dari singkong. Digunakan untuk mengubah karbohidrat dalam beras ketan menjadi senyawa-senyawa baru melalui reaksi biokimia. Baik, untuk yang kedua yaitu selama fermentasi tape ketan terjadi berbagai reaksi kimia. Karbohidrat dalam beras ketan diubah menjadi asam argonik seperti asam laknat melalui reaksi dekomposisi dan reaksi reduksi. Konsep reaksi kimia dan konversi senyawa dapat kita pelajari pada materi kimia kelas 12. Yang ketiga yaitu proses fermentasi tape ketan melibatkan enzim sebagai katalisator dalam reaksi kimia. Enzim mempercepat laju reaksi dan memungkinkan konversi karbohidrat menjadi produk fermentasi. Konsep enzim dan katalis dapat kita pelajari pada materi kimia kelas 12. Yang terakhir yaitu pH, derajat keasaman atau kebasaan mempengaruhi proses fermentasi tape ketan. Mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi bekerja secara optimal pada rentang pH tertentu. Pengertian pH dan pengaruhnya dalam reaksi kimia dapat kita pelajari pada materi kimia kelas 11. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi mengenai ragi. Yang berikutnya yaitu seruit.
Bisa digeser slide PPT-nya. Seruit adalah perpaduan tempoyak, sambal terasi, pindang ikan, mangga, dan ditambahkan sedikit air jeruk. Nama seruit yang berasal dari kata nyeruit yang artinya bersama-sama. Warna seruit memang tidak terlihat menarik bagi mereka yang baru pertama kali melihatnya. Namun, dari masing-masing campuran tersebut tidak mengubah gizi dari masing-masing lauk. Makanan seruit yang terdiri dari campuran berbagai macam lauk memiliki arti persatuan dan kekeluargaan. Di dalam seruit pastinya terdapat terasi. Terasi merupakan produk fermentasi udang dan penambahan garam. Fermentasi dengan garam menyebabkan perombakan protein menjadi asam amino. Misalnya asam glutamat sebagai penghasil cita rasa khas terasi. Kadar garam dan lama fermentasi merupakan faktor penting pada proses pembuatan terasi. Kandungan asam amino utama yang terdapat dalam fermentasi udang adalah beragam. Penyimpanan pada 3 bulan adalah akan terbentuk asam aspartat, asam glumatat, alanina, leucina, dan lisina. Sampel terasi dengan kandungan protein tertinggi merupakan terasi terbaik karena komponen zat gizi yang mengandung kualitas terasi dapat dilihat dari tingginya kadar protein. Selama proses fermentasi ikan berlangsung, semakin besar produksi enzim dari mikroorganisme dapat menghasilkan pembentukan asam amino tinggi oleh aktivitas enzim proteolik. Yang utamanya adalah asam glumatat dan asam aspartat. Asam glumatat dapat diperoleh dari glutamina. Asam glumatat termasuk asam amino non-esensial yang bermuatan polar dan dapat diproduksi sendiri oleh tubuh manusia. Proses fermentasi terasi akan terjadi perubahan-perubahan fisik, kimiawi, dan mikrobiologi. Perubahan tersebut terjadi secara bersamaan dan paling dominan adalah perubahan kimiawi oleh enzim dari udang rebon atau ikan itu sendiri. Hal ini diduga bahwa kualitas terasi udang rebon dapat dipengaruhi oleh konsentrasi garam dan lamanya proses fermentasi untuk menghasilkan cita rasa produk yang diinginkan. Proses fermentasi terasi yaitu adanya reaksi penguraian protein oleh enzim proteolitik dan mikroba asam laktat pada tubuh ikan. Terasi ikan umumnya dibuat dari jenis ikan yang harganya relatif murah dan tidak terlalu digemari oleh masyarakat untuk dikonsumsi secara langsung. Pemilihan ikan dijadikan sebagai alternatif pembuatan terasi ikan karena keberadaannya yang melimpah dan memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu sebesar 18,39% kadar air, 78,96% dan kandungan asam glumatat sebesar 3,17%. Kandungan tersebut diukur berdasarkan ikan per kilo. Hal-hal yang harus dilakukan agar pembuatan fermentasi terasi dapat berhasil, yaitu memperhatikan kadar air, campuran garam, dan pH. Terasi yang mempunyai kadar air 26 sampai dengan 42% adalah terasi yang baik. Karena apabila kadar air terasi terlalu rendah, maka permukaan terasi akan diselimuti oleh kristal-kristal garam dan tekstur terasi yang menjadi tidak kenyal. Apabila kadar air terlalu tinggi, maka terasi akan menjadi terlalu lunak. Pada pembuatan terasi, awalnya mempunyai nilai pH sekitar 6 dan selama proses fermentasi, pH terasi yang terbentuk akan naik menjadi 6,5
yang akhirnya setelah terasi selesai terbentuk, maka pH turun kembali menjadi 4,5. Apabila fermentasinya dibiarkan berlanjut, maka akan terjadi peningkatan pH dan pembentukan amonia. Apabila garam yang digunakan selama fermentasi kurang ditambahkan, maka campuran tersebut akan terus berlanjut dan akan terjadi pembusukan karena amonia yang terbentuk terdapat dalam jumlah besar. Hal itu terjadi apabila pemberian garam kurang dari 10%. Bakteri yang terkandung dalam terasi, yaitu bakteri asam laktat. Fermentasi terasi dengan garam menyebabkan perombakan protein menjadi asam amino, misalnya asam glumatat sebagai penghasil cita rasa khas terasi. Gizi yang terkandung dalam terasi merupakan sumber protein serta vitamin D dan B yang mengandung sedikit lemak jenuh. Terasi juga mengandung antioksidan, astaxanthin, selenium, fosfor, vitamin B12, dan nutrisi penting. Itu tadi pemaparan materi mengenai fluid. Untuk materi yang berikutnya, saya persilahkan untuk memaparkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batik. Batik tulis Lampung mulai berkembang pada tahun 1970-an. Motif Lampung memiliki keunikan tersendiri. Motif batik tulis Lampung sangat dipengaruhi kebudayaan India. Motif yang paling terkenal adalah motif perahu dan pohon hayat atau pohon kehidupan. Dua motif ini menjadi sangat khas bagi kebudayaan Lampung dan merupakan simbol Lampung di mata dunia. Saat ini, di Provinsi Lampung, khususnya di Kemiling Bandar Lampung, pembuatan batik tulis mulai berkembang dengan ragam motif-motif khas asli Lampung yang beragam. Batik Lampung dipelopori oleh Andrea Sangaji atau seorang budayawan Lampung. Motif Lampung memiliki keunikan tersendiri yang sangat berbeda dengan motif wilayah lain yang ada di Indonesia. Motif Lampung dipengaruhi oleh kebudayaan India. Motif yang paling populer adalah motif perahu dan pohon hayat. Dua motif ini menjadi sangat khusus bagi kebudayaan Lampung dan merupakan merek dagang yang sudah internasional. Ini terbukti dengan adanya koleksi kain tradisional yang terdapat di beberapa museum di Australia, Hawaii, dan Amerika. Batik Siger didirikan sejak 17 April 2008. Keberadaannya adalah untuk memberikan produk berkualitas dan kesempurnaan customer service di bidang seni dan budaya. Produk-produk dilandasi oleh seni dan dari nenek moyang yang akan tetap dipertahankan dan diperkenalkan ke seluruh belahan dunia. Untuk sementara ini, batik Siger sudah merambah ke pasar internasional, di antaranya Amerika, San Diego, Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan materi berikutnya yaitu mengenai proses pembuatan batik akan dijelaskan oleh Nisa. Kepada Nisa, saya bersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu proses pembuatan batik. Proses pembuatan batik, langkah awalnya yang pertama yaitu membuat pola batik. Langkah awal dalam membatik tulis adalah menggambar pola di atas kain yang memiliki kualitas yang bagus. Bahan kain yang digunakan seperti kain sutra, katun Paris, dan katun primissima. Kemudian langkah yang kedua yaitu membatik. Menorehkan dengan cara menorehkan lilin atau malam pada kain yang sudah selesai dibuat polanya. Langkah ketiga yaitu pewarnaan 1. Mewarnai dengan bahan pewarna kimia. Remazol adalah bahan pewarna kimia yang dipakai untuk proses pewarnaan dengan sistem colet. Bahan pewarna jenis ini bersifat instan karena tidak memerlukan campuran bahan apapun selain air biasa sebagai bahan pelarutnya. Memiliki ketahanan luntur yang baik,
kemudian mudah meresap dengan cepat, serta memiliki tingkat kecerahan warna yang tinggi. Langkah keempat yaitu pewarnaan kedua, mewarnai dengan bahan pewarna alami. Batik warna alam ini memerlukan waktu yang relatif lama dalam proses pengerjaannya, mulai dari pembuatan bahan pewarna, kemudian proses pewarnaan kain, sampai dengan proses fiksasi yang juga memakai bahan alami. Dengan warna yang dihasilkan dari berbagai macam bagian tumbuhan sebagai pewarna alami, faktor alam yang mempengaruhi warna yang dikeluarkan, serta sifat fiksasi yang memiliki perbedaan kombinasi, membuat batik warna alam selalu mendapatkan tempat tersendiri di hati para pecinta batik. Kemudian langkah kelima yaitu fiksasi warna kimia. Penguncian warna pada batik untuk mempertahankan warna saat proses penglorotan atau perebusan lilin. Pada tahap ini, menggunakan zat cair yang disebut dengan water glass. Fiksasi dengan water glass ini berguna untuk memperlunak lilin yang menempel di kain, sehingga tidak akan merusak kualitas kain saat proses penglorotan. Langkah keenam yaitu fiksasi warna alami. Fiksasi warna alami menggunakan 3 jenis bahan baku, yaitu yang pertama kapur, yang kedua tunjung, dan yang ketiga tawas. Ketiga bahan tersebut menimbulkan warna yang berbeda dari warna dasarnya. Kapur menghasilkan warna yang muda dan terang. Kemudian yang kedua tawas untuk memperoleh warna dasar atau warna asalnya. Sedangkan untuk tunjung untuk menghasilkan warna yang lebih tua. Pada tahap ini tidak diperlukan waktu yang lama seperti pada tahap pemberian warna dasar. Cukup diulang-ulang hingga mendapatkan warna yang diinginkan. Kemudian langkah ketujuh yaitu merebus. Diperlukan unsur panas, maka untuk menjaga kualitas kain agar tidak rusak, sagu dan sedikit soda abu dilarutkan pada air rebusan. Dengan campuran bahan tersebut, lilin dan minyak yang terkandung dalam lilin akan larut di dalam air rebusan tanpa merusak pori-pori kain. Proses pengerjaannya pun tidak membutuhkan waktu yang lama, cukup 5 sampai dengan 7 kali pencelupan berulang, maka kain sudah dalam keadaan bersih dari lilin dan minyak. Kemudian langkah terakhir yaitu mencuci dan menjemur. Setelah kain dilorotkan, kain dicuci dengan air bersih sehingga saat dijemur kain dalam keadaan dingin. Penjemuran kain dilakukan di tempat yang berangin dan tidak terpancarkan dengan sinar matahari yang langsung. Dari penjelasan di atas, maka dapat suatu konsep pembelajaran kimia kelas 11 dan kelas 12, yaitu yang pertama, proses pewarnaan pada batik tulis Lampung menggunakan zat warna alami yang diekstraksikan dari tanaman atau bahan alam lainnya. Konsep kimia seperti senyawa pewarna alami, ekstrak senyawa organik, dan efek pH dalam proses pewarnaan bisa terkait dalam mempelajari pembuatan batik tulis Lampung. Materi tersebut dapat dipelajari pada materi kelas 11. Kemudian yang kedua, setelah pewarnaan, batik tulis Lampung melibatkan proses fiksasi pewarna agar warna tetap melekat pada kain. Konsep kimia seperti reaksi fiksasi, reaksi netralisasi, dan penggunaan zat fiksatif bisa terkait dalam memahami proses fiksasi warna pada batik tulis Lampung. Materi tersebut dapat dipelajari pada materi kelas 11. Yang terakhir, setelah proses pewarnaan selesai, batik tulis Lampung melibatkan proses penghilangan lilin dari kain untuk mengungkapkan pola dan desain yang diinginkan. Proses ini melibatkan pemanasan, pelarutan, atau penggunaan pelarut kimia untuk melarutkan lilin. Materi seperti konsep kimia seperti reaksi pelarutan, perubahan fase, dan perubahan struktur molekul bisa terkait dalam memahami proses penghilangan lilin pada batik tulis Lampung. Materi tersebut dapat dipelajari pada materi kelas
materi kimia kelas 11. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan beberapa materi dari kelompok 4, yaitu tadi mengenai tape ketan, seruit, dan batik. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang telah dibahas. Etnoscience adalah pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau suku bangsa yang dapat direkonstruksi menjadi pengetahuan ilmiah. Belajar kimia melalui etnoscience merupakan metode yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami konten kimia dengan memanfaatkan ragam budaya lokal yang ada di sekitar kehidupannya. Belajar berbasis etnoscience akan berfungsi sebagai penguat karakter dan jati diri bangsa serta berperan sebagai alat pemersatu bangsa. Pemanfaatan budaya lokal dalam pembelajaran sains, khususnya kimia, sangat penting. Dengan pemanfaatan budaya lokal dalam pembelajaran kimia, siswa dapat memperoleh pengetahuan awal yang dibawa ke dalam pembelajaran. Pengetahuan siswa tentang materi kimia dalam bentuk konten dan konteks budaya yang ada di sekitarnya merupakan pengetahuan awal yang sangat bermanfaat dan membantu siswa dalam memahami materi kimia yang dipelajari. Itu tadi pemaparan materi dari kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4, mohon maaf apabila dari kami terjadi salah kata, baik disengaja maupun tidak. Kami mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq ila wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi.